Berarti benar-benar yang tadi yang dibilang palu gada ya Pak ya, publikasi iya, penyuluhan iya, terus sebagai apa tadi tugasnya preventif dari PPS tadi ya Pak ya. Pokoknya itu yang terlihat dan yang dilihat Oh aja. iya. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi dalam podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Kali ini narasumber kita yaitu siapa ya? Mungkin kalau podcast-podcast di Kejaksaan RI itu udah nggak asing, tapi Cerita sekarang lama, cerita lama. Oh, memori ya Pak ya. Memori ya. Kalau dulu jadi host ya Pak ya, sekarang jadi narasumber nih. Narasumber kita pada kali ini yaitu Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Bapak Mumu Ardiansa. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ini manggilnya Neng, Nyai, apa Aduh, Ibu? Nyai. Ya apa aja lah. Baik, Asal jangan terima Om kasih. ya. Salam sehat buat Sobat Adiaksa. Akhirnya saya diundang di podcastnya Kejari Kabupaten Bandung. Oke. Baik, ada apa ini, Bu? Oh, aduh, tuh kan saya yang jadi deg-degan ini. Kamu dengan 2DM dikasih clue ya dikit ya. Ini kapasitas saya sebagai kasih intel apa mantan presenter? Oh, mantan gitu, kan? presenter ya. Oke Pak, Bapak menjabat Kasih Intelijen sejak kapan Pak? Kalau boleh diceritakan. Saya dilantik kalau nggak salah ingat itu tanggal 28 September 2022. 2022. Mungkin sudah 1 tahun up lah ya. 1 tahun up lagi. Kalau Bayi ini lagi belajar jalan ya Pak ya, tapi udah jalan lari-lari ya. Oh, sudah lari, sudah bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Sudah udah lincah lah. Udah lagi lincah. lucu-lucu. Oh, lagi lucu. Berarti udah mulai betah ya Pak ya. Kabupaten Bandung nih. Betah ya, betah. Coba tanggung jawabnya besar. Oh, tanggung jawabnya besar. Nah, Alhamdulillah. orang dalam kali ini masyarakat ya Pak ya. Intelijen ini apa sih tugas dan fungsinya gitu loh di Kejari Kabupaten Bandung ini apa ya kerjanya gitu loh Pak. Bisa Bapak ceritakan? Baik, kita kalau bicara intelijen kejaksaan itu kan intelijen justisi. Kami juga kan sebetulnya kalau intelijen secara keseluruhan itu di kejaksaan juga intelijennya masuk di intelijen di BIN, masuk terus di intelijen nasional. Nah, tapi di intelijen kejaksaan itu khususnya di justisi. Jadi intelijen penegakan hukum. Penegakan hukumnya pun banyak, tidak hanya dalam satu sisi mencari pelaku korupsi atau segala macam. Jadi kalau kita hitung-hitung di ini tugas pokok intelijen itu hampir ada di 75 kewenangan. 75 kewenangan. Banyak juga ya Pak ya. Ya namanya di intelijen kali ya. Apa aja ya? Palu gada ya Pak? Palu gada. Yang penting intinya kita adalah di fokus di AGHT-nya. Jadi kita itu supporting di seluruh bidang. Misalkan kita mensupport bidang di Pidum, support di Pitsu, support di Datun. Arahnya ke AGHT-nya untuk kita istilahnya itu bisa memprediksi ada ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam situasi kerja institusi. Tapi untuk banyak sih ya. Kita juga sebagai mata dan telinganya pimpinan mungkin. Berarti yang garda terdepan ya untuk mata dan telinga. Nah, salah satunya ini yang paling sederhana. Kita wajib mensosialisasikan ke masyarakat baik penerangan hukum, penyeluruhan hukum, memberikan memberikan edukasi, betul. Jadi banyak. Ini medianya sekarang media karena kan penyampaiannya kan secara secara ringan ya, secara ringan dan santai, lebih enak. Nah, sepengetahuan saya di Intel itu ada mengenai pengamanan proyek strategis ya Pak ya, tugasnya salah satunya itu. Bisa mungkin Bapak ceritakan biar masyarakat tuh apa tuh? Kayaknya kalau dari bahasanya berat banget gitu ya, pengamanan proyek strategis. Nah, bisa Bapak ceritakan nggak? Yang sederhananya gini sederhananya seperti apa? Kalau arahan dari pimpinan,
kita ini kan kejaksaan punya tugas itu adalah penegakan hukum. Oke. Penegakan hukum itu sebetulnya dan kita nggak bisa mengartikan secara sempit. Apa sih penegakan hukum? Menangkap orang yang karena perbuatan korupsi. Tapi ada sebetulnya penegakan hukum juga. Itu apa? Turut membangun pembangunan wilayah di mana kita bekerja. Contohnya apa? Berarti di Daerah itu. Apa istilahnya tadi? Pengamanan. Pengamanan. Nah, pengamanan kan masuk pencegahan. Betul. Nah, itulah salah satunya. Jadi, dalam rangka penegakan hukum dengan turut membantu pembangunan wilayah itu adalah di pengamanan pembangunan. Berarti salah satu untuk supporting dari programnya Presiden juga ya, Pak? Oh iya, karena kan yang kita kawal juga kan proyek-proyek atau pembangunan yang strategis. Baik strategis daerah maupun strategis nasional. Tujuannya apa? Pembangunannya tepat waktu, tepat mutu, dan tetap sasaran. Kita itu disitulah hadir sebagai pencegahan. Biar benar-benar pembangunan itu terlaksana dengan baik dan benar. Dan untuk meminimalisir, karena kita kan punya, apa tuh ya, misalnya kalau di intelijen itu kan kita punya Kirka atau apanya, Pak? Iya, istilah itu SDM lah ya. Apalah apa ya namanya tuh? Ya itulah, punya perangkat. Perangkat. Jadi kita sudah bisa memprediksi ada ancaman, ada hambatan, ada gangguan dan tantangan dari baik internal dan eksternal, kita sudah bisa memprediksi. Jadi gimana biar pembangunan itu benar-benar terlaksana secara baik dan optimal dan maksimal, itulah fungsi kita. Jadi bukan berarti kita menakut-nakuti, tapi justru kita membantu mengawal biar pembangunan itu benar-benar selesainya tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Gitu. Proyek strategis nasional maupun daerah begitu ya, Pak? Nasional maupun daerah. Maupun daerah. Nah itu apa? Misalkan bisa Bapak memberikan contoh dalam bentuk secara spesifikasinya infrastrukturnya seperti apa gitu atau ya, bentuknya? Pokoknya jadi seperti yang sudah dilakukan, yang sudah dilakukan oleh kalau Kejari? kita lakukan semuanya rata-rata di pembangunan ya. Misalkan ada di pembangunan jalan, pembangunan gedung, tapi itu yang sudah masuk proyek strategisnya daerah. Tapi emang selama ini sih daerah pun merasa terbantu gitu loh. Terbantu ya. Dengan kehadiran kita. Karena apa? Si pelaksananya makin tenang karena sudah ada nih, ada rambu. Misalkan Bapak ini pekerjaannya telat nih atau sekian-sekian. Dan usernya pun pelaksana pemerintah daerah juga akan merasa tenang bahwa semua proyek dan semua agenda yang sudah dimasukkan di PPS di PPS itu sudah terlaksana dengan baik gitu kan. Oh, jadi mungkin si user ini dalam arti pemerintah daerah juga sudahlah tenang. Jadi ada kepanjangan tangan pembangunan di daerahnya dari itu benar-benar stakeholder itu sudah terwakili sama berarti kita. PPS ini salah satu sebagai usaha preventif ya Pak? Preventif. Dalam pencegahan kita kan biasanya kan ada tindak pidana korupsi dan sebagainya dalam suatu kegiatan atau pembangunan kan ada saja ya Pak ya seperti itu. Salah satunya untuk mencegah ke arah sana. Betul. Karena kan ini pembangunan yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kalau mutunya aja jelek atau gimana kan jadi nggak enak. Gitu. Ya, berarti PPS ini yang mempunyai nilai yang sangat krusial ya dalam suatu pembangunan karena kan sudah ada pencegahannya dulu. Ini kalau misalkan akan melakukan step yang ini harusnya begini-begini dan ada dampak hukumnya seperti ini, gitu ya? Betul. Jadi apa ya? Maksud PPS itu adalah bukannya keberhasilan memberantas korupsi itu seberapa banyak yang kita tangkap dan masukkan penjara sebetulnya. Jadi sebetulnya penegakan hukum yang baik itu gimana kita benar-benar
nasional maupun bukan, daerah. stabilitas di wilayah itu betul-betul terjaga, uang anggaran terpakai dengan maksimal, tepat mutu, tepat guna, pembangunan ya. berjalan, Iya. jadi tidak ada hambatan. Iya. Itu sebetulnya penegakan hukum ya saat ini yang diharapkan. Iya, gitu. karena lebih ke preventif dan Betul. pendekatannya juga mungkin itu represif ya Pak ya, tidak Ya, langsung ke penindakan ya Pak ya. Karena selama ini kan biasanya kalau misalkan penindakan itu tidak diawali dengan pengawalan dari awal itu, akhirnya pembangunan itu akan ya banyaklah contohnya malah jadi terbengkalai kan, Iya, pemanfaatannya nggak ada. Jadi ya bukan berarti kita juga tidak akan bisa menindak sesuatu yang sudah kita arahkan dan kita peringatkan juga masih bandel, tidak. Tapi maksudnya itu gini, pencegahan itu jauh lebih baik. Makanya itulah PPS-nya hadir, ya fungsinya itu. Jadi untuk istilahnya bisa dirasakan ya dengan kegunaannya dari suatu pembangunan yang sudah dilakukan oleh stakeholder di pemerintah nasional ya, skala nasional maupun skala daerah ya Pak ya. Inilah salah satunya sebetulnya fungsi bahwa negara itu hadir langsung di masyarakat. Di masyarakat. Itu itu kalau masalah PPS. Oke, Mas. Nah, selain PPS apa yang menarik di kegiatan intelijen lainnya Pak? Kalau intelijen kan orang bilangnya oh ya biasalah ini masalah intelijen nggak jauh-jauh dari BIN ya. Nah selain yang itu lah Pak, tadi kan ada yang menarik PPS ya. Ya sebetulnya kan kalau tugas fungsi intelijen itu kan kita tidak bisa menyebutkan ya tugas satu persatu. Tapi ini kalau di kejaksaan kan di samping PPS emang yang terbuka. Kedua juga kita itu punya program, punya kewajiban edukasi terhadap siswa-siswi. Kan dalam rangka pencegahan juga banyak program kita, baik di penerangan hukum atau penyuluhan hukum. Apa sih bedanya penerangan hukum sama penyuluhan hukum? Kalau penerangan hukum itu kan kita menerangkan sesuatu yang kadang-kadang teman-teman itu ngerti. Ya setidaknya mungkin dia di ranah pendidikannya sudah di SMA, mahasiswa ke atas, atau di teman-teman ASN, pelaku-pelaku usaha. Jadi sebetulnya mereka sudah tahu, cuma pemahamannya aja mungkin kurang dipertajam. Tapi kalau penyuluhan hukum, kita ke teman-teman sekolah mungkin dari dini lah kita mengajarkan di sekolah, perilaku di sekolah mulai dari SD, SMP, TK, dan kita juga punya program jaksa masuk pesantren. Jaksa masuk sekolah. Ada mungkin di penerangan hukum juga kita punya program. Kadang-kadang kan sekarang ini yang lagi tren, apalagi ini awal tahun ini, dana desa. Oh iya. Berarti ada jaksa masuk desa. Jaksa juga masuk desa. Tapi bukan jaksa masuk desa itu bukan jaksa yang kita masuk desa, tapi istilahnya jaksa garda desa. Bukan kadesnya yang kita jaga ya, tapi desanya, keseluruhan masyarakat. Jadi biar para kades menggunakan anggarannya baik, sesuai dengan perencanaan, pertanggungjawabannya betul, dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu. Jadi tugas intelijen itu banyak. Yang sifatnya terbuka yaitu. Dan kedua, nah ini juga, kita juga kan kejaksaan tuh banyak nih prestasi, kinerja-kinerja. Tugas bidang intelijen juga yang menyebarkan ke masyarakat, mempublikasikan bahwa benar loh kita itu bekerja, hasilnya ini. Nah itulah tugas kita juga salah satunya yang mempublikasikannya. Gitu. Berarti benar-benar yang tadi yang dibilang Palu Gada ya, Pak ya, publikasi iya, penyuluhan iya, terus sebagai apa tadi tugasnya preventif dari PPS tadi ya Pak ya. Pokoknya itu yang terlihat dan yang dilihat aja. Oh iya. Kita ini bisa di alam gaib dan kasat mata dan tidak kasat mata gitu ya Pak ya. Betul. Makanya ya. Tapi semua juga kan pekerjaan itu ada tanggung jawab dan konsekuensinya. Ya emang kalau pada saat kita ditugaskan di bidang ini, kita harus bertanggung jawab, ya kita harus tanggung jawab. Gitu. Tapi insya Allah lah, semuanya yang penting kan nawaitunya kita ini adalah pengabdian. Itu salah satunya Pak. Pengabdian.
Pengabdian kita juga bukan pengabdi juga ya. Oh iya. Nanti kan istilahkan apa pengabdi Iya, apa. iya, ya kan judul Nanti judul film nanti. Nanti di-cut ini ya. Judul film nanti. Jadi intinya gini, bahwa negara hadir Mm, di masyarakat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satunya tugas fungsi kita. Nah, sebagai jaksa di bidang penegakan hukum, ya kita laksanakanlah sebaik-baiknya fungsi dan tugas kita. Kebetulan kita ditugaskan di bidang intel, punya tugas dan pokok yang banyak, ya kita jalani dengan Oke. amanah. Nah, dari Insya Allah. sekian banyak tugas fungsi di intelijen ya Bapak nih selaku usernya ya lah gitu kan, penanggung jawab di bidang intelijen gitu. Nah, Bapak dari 2022 hingga sekarang kesan-kesan menjadi kasih intelijen, ada kesan yang menarik nggak gitu loh Pak selama menjabat menjadi kasih intelijen di Kejari Kabupaten Bandung ini? Ya, sangat menarik. Pertama, ternyata Kabupaten Bandung itu luas. Wah, dari wilayah dulu nih, luas banget. Wilayah luas banget. Ternyata saya juga baru tahu Mm-mm. Kabupaten Bandung itu juga membawahi 2 kabupaten, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat di Kabupaten Bandung aja jumlahnya 5.700.000-an lebih. Belum di Kabupaten Bandung Barat, Oke. hampir 3 juta. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung 31. Di Kabupaten Bandung Barat 16. Dengan wilayah yang pegunungan, jarak yang tidak pendek, ya saya juga sih 1 tahun 6 bulan tuh belum Jamah semua gitu ya. terjamah semua. Apalagi teman-teman dari Kades bilang, Pak, kami dong di Sulu katanya, kami dong di ini, saya bilang. Dikunjungi lah ya oleh Kejari Kabupaten ya, Bandung ya. pesan dan kesannya, ya kesannya sih emang wilayahnya luas dan emang masih banyak lah tugas dan kewajiban Ada kita tantangan yang agak sulit atau gimana gitu Pak selama Bapak menjabat ini? Kalau tantangan dibilang tantangan nanti disangka mengeluh. Oh, mengeluh ya. Karena Ya, kalau tantangan yang berhasil dilaksanakan gitu, ditanggulangi gitu. ya, Oke, tapi aman gitu. intinya gini, pada saat kita melakukan PPS pembangunan kan tidak semua di kota. Oke. Kita kadang-kadang mengawal pembangunan jalan yang di ujung sana gitu kan, perbatasan yang di dengan ujung apa perbatasan ya? gitu kan, yang tadinya kita pakai sepatu ternyata sampai sana itu kok rawa gitu kan. Iya benar. Ya, tapi disitulah akhirnya kepuasan tersendiri dan kenikmatan juga kita pada saat kita sudah melaksanakan dan melewati tugas-tugas itu. Dan dinikmati oleh masyarakat. Dan akhirnya pembangunannya juga cukup dirasakan. Ya, intinya itulah. Program ke depan apa Pak? Mau apa nih di bidang intelijen di tahun 2024 nih? Kira-kira Bapak mau bikin gebrakan? Saya punya prioritas mungkin gebrakan tidak, tapi setidaknya mungkin kalau untuk pengawalan pembangunan yang itu termasuk hal yang rutin ya, kita pasti laksanakan. Cuma mungkin saya akan fokuskan saya itu karena jumlah desa di Kabupaten Bandung dan KBB itu lebih dari 400. Mungkin saya akan coba lebih intens gitu lah. Dengan saya punya program atau ngobrol santai bersama para Kades gitu kan, curhat bersama para Kades sambil menyusupkan tadi tupoksi intel ya. Betul. Jadi saya tuh pengen benar-benar jaksa garda desa atau jaksa jaga desa itu terlaksana dengan baik, tapi kita tidak yang diundang atau kami yang mengundang, tapi kita yang terjun langsung ke masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan sama mereka? Jadi mudah-mudahan gitu loh, kejaksaan secara umum bahwa benar-benar kita bisa dirasakan gitu manfaatnya itu, kehadirannya itu langsung. Jadi biar sekalian juga merubah paradigma dan jaksa yang dulu itu, jaksa sekarang itu jaksa yang lebih humanis, jaksa yang hadir langsung.
jaksa yang tidak apa ya gitu kan, Mm-mm. yang tidak ada jarak lah dengan masyarakat itu. Biar nanti cara menyampaikan kadesnya nanti akan lebih santai, terus menyampaikan juga nanti Orang kita tidak akan sungkan, tidak sungkan, ya, mau dan bertanya dengan bahasa-bahasa apa-apa ya. sederhana dan tidak ada Mm-mm. acara-acara resmi. Mm-mm. Cukup kita di program-program yang santai tapi masuk gitu lah, kayak model misalkan wilayah di kecamatan ini ada 10 desa, yuk kita diskusi. Contohnya ya udah kita coffee morning lah. Sambil diskusi keluhannya apa, mereka mau konsultasi apa. Dan saya juga pengennya nanti minimal di setiap wilayah itu di situ ada pos jaksa jaga desa. Oh, setiap desa itu ada Setiap yang... kalau tidak setiap desa, minimal setiap wilayah. Jadi satu pos itu untuk 10 desa. Nanti di situ juga ada call center pada saat para kades, masyarakat atau siapapun ingin konsultasi hukum, langsung telepon, langsung masuk ke nomor call center situ. Nanti kalau emang perlu dihadirkan, nanti ada teman-teman jaksa yang akan datang ke sana. Ya. Itu prioritas. Mudah-mudahan kita bermanfaatkan itu. Supaya bisa bermanfaat. Kita bicaranya serius betul hari ini. Oh iya, ini kalau bicara dengan pakarnya podcast ini, jadi udah chit-chat aja gitu, nggak ada gitu kan? Kita kan cuma. Tapi berusaha. Jadi narsum oke Pak, jadi host oke, jadi narsum oke. Malah gitu. dia bingung. Malah enakan yang jadi penanya. Kalau penanya mah plus aja. Kalau kita yang jawab kan, waduh ini jawabannya bener apa enggak ya? Tapi mudah-mudahan lah. Ya, cukup mengena tadi, akhirnya mungkin bisa mengedukasi nanti masyarakat. Yang pintar itu yang harus ngedit. Mana kata yang jelek, yang bla-bla harus dipotong. Itulah tugas mereka. Pokoknya kalau hasilnya jelek bukan berarti narasumber. Bukan tapi narasumber mereka. Ada yang tit gitu. Ada sensornya tuh gitu. Oke Pak, terima kasih banyak untuk hari ini. Tadi juga kan intelijen publikasi ya. Berarti ada Instagram, YouTube, Facebook ya. Jangan lupa semua medsos ada. Subscribe ya. Follow ya Kejari Kabupaten Bandung. Satu lagi, masyarakat jangan sungkan. Kejaksaan itu adalah rumah kita semua. Apapun permasalahan hukum, apapun yang dihadapi, ingin konsultasi, ingin bertanya, jangan ragu. Silakan ya. Silakan. Call center ada ya Pak? Call center ada. Nanti tolong ya dimasukin call centernya, tempat itu bertanya, tempat masyarakat. By WA ada ya, WhatsApp. Pokoknya asal jangan nanya biro jodoh aja. Pokoknya tentang hukum permasalahan apapun yang terjadi di Kabupaten Bandung atau Bandung Barat ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Semoga tidak kapok lagi diundang jadi narsum lagi ya. Nah kalau host jangan nanti mengambil alih job saya. Oke, terima kasih Sobat Adiaksa yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Demikian, salam. Salam sehat.